Bapak Ibu yang kekasih, berapa banyak kita mengetahui dalam sejarah bahwa ada kerajaan-kerajaan besar zaman dahulu yang sekarang sudah tidak ada lagi, hancur oleh berbagai sebab, baik oleh intrik dari dalam kerajaan itu sendiri maupun juga serangan dari luar. Misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, bahkan yang ada di Kalimantan ini mungkin kerajaan Kutai. Bahkan mungkin bagi kita pernah mendengar kerajaan Nansarunai sebagai kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka hancur, tidak ada lagi, dan hanya tinggal sejarah dan kenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang sama dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ada beberapa wilayah atau beberapa daerah yang Tuhan Yesus katakan akan mengalami kehancuran. Seperti Korazim, Betsaida, Tirus, dan Sidon, dan juga Kapernaum. Semua itu terjadi karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang diberitakan kepada mereka. Bahkan dalam ayat kita bahwa tanggungan Tirus dan Sidon itu jauh lebih kecil dibandingkan yang lain. Dan Tuhan Yesus membandingkan itu berarti ada yang mau mendengar masih berita penyelamatan dari Allah. Bagi yang tidak mau mendengar, maka akan dihukum, akan diratakan, akan dihancurkan. Bagi yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Nah, merenungi bagian firman ini kita diingatkan bersama Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita jangan seperti kota-kota itu tadi. Tuhan telah memperdengarkan firman-Nya kepada kita, bahkan banyak mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sudah banyak kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita, maka kita senantiasa harus selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku firman. Ada tantangan, ada risiko, ada kesulitan yang harus kita hadapi di dalam menjalani hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Di hadapan kita, ketika kita hendak menyatakan kasih, mungkin kebaikan dan kasih itu tidak serta-merta diterima oleh orang. Orang bisa memandang curiga, orang bisa memandang sebelah mata dengan kebaikan kita. Tapi apakah kita kemudian berhenti berbuat baik? Menjadi murid Tuhan berarti terus melakukan kebaikan walaupun tidak diterima dengan sukacita, tapi bersyukur bisa melakukan kebaikan. Salam semangat dalam kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman pada pagi hari ini, dan kami hendak melangkah dalam tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon berkat Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kami dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat berpisah dengan renungan pagi. Tuhan memberkati.